Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam surat dari Yesus. Mulai dari edisi kali ini, surat dari Yesus akan kita launching setiap kali hari Rabu. Supaya kerinduan kita untuk kita mengadakan peribadatan Rabu pagi dapat terfasilitasi. Karena itu di dalam surat dari Yesus mulai saat ini, kita juga akan melakukannya dengan diiringi nyanyi-nyanyian yang nanti akan dibantu oleh organis. Saya berharap sekalipun panjenengan ada di rumah masing-masing, tapi panjenengan bisa mengikutinya. Nah oleh karena itu, mari kita mengawali persekutuan kita saat ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau izinkan kami memasuki hari ini. Kami meyakini benar ini bagian dari berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu kami akan mengawali hari ini dengan datang kepadamu, sekaligus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya perjalanan kami hari ini sungguh dituntun oleh kehendak Tuhan saja. Besertalah dengan kami dari awal sampai dengan akhir ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan kepada Allah bahwa hanya Allah kita itu pangen satuhu. Kita pujikan KPK 61. Allah, yeku pangen satuhu, panggenyo nentremen kawu. Kula tansah rinimatan, srono sagung ing kamirahan, ing kuranging bati tan wedi bilai, wetos di pribadi kanganti, nadyan mangsa kata mana datang sempat berkatan sa rumbangka mongka bekan sumongkan darman niret salam minte gesa sarto kulo bagi mangen tansah ing daleme Sang Yehuwa. Kita pujikan bait berikutnya. Ayam manala nyowo kulo, ayo mengsieng Gusti, sarta tinuntun astanyo, margineng bener yakin, heng curangeng bati tan wedi bilai, wetos di pribadi kanganti, nadyan mangsa kata mana datang sempat berkatan sa rumangka mongka bejan sumangka darman nireng salam minte gesa sarto kulo bagi mangen tansah ing daleme Sang Yehuwa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang hari ini akan kita pelajari bersama saya ambilkan dari kitab Nabi Habakuk, pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat 17 sampai dengan yang ke-19.
Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, almarhum Arswendo Atmowiloto, seorang wartawan senior, di dalam buku yang ditulisnya ketika dia ada di dalam penjara, menyatakan demikian. Kalau kita bilang tinggal di penjara itu enak, kita gila. Tetapi kalau kita sudah di dalam penjara dan tidak bisa merasakan tinggal di penjara itu enak, kita gila. Nah, pernyataan itu ditulis oleh almarhum Arswendo Atmowiloto bukan saja sekedar untuk dia menghibur dirinya selama di penjara, juga bukan semata-mata untuk menguatkan siapapun orang yang sedang di penjara, tetapi lebih untuk mengingatkan kita agar kita bisa menyenangi situasi hidup yang sedang kita rasakan, termasuk ketika situasi itu tidak menyenangkan. Karena ketika kita merasakan situasi yang tidak menyenangkan dan kita tidak menyukainya, maka biasanya akan timbul persoalan yang baru. Nah, ajakan seperti itu tentu dapat kita mengerti dengan benar. Sebab sekalipun kita tidak pernah dan jangan sampai kita merasakan tinggal di dalam penjara, tetapi faktanya seringkali kita merasakan hidup bagai di dalam penjara. Kita kadang merasakan berat, gelap, getir, pedih, dan kita sangat ingin keluar dari situasi itu, tetapi kita sendiri kadang tidak bisa melakukannya. Nah, adapun bentuk dari situasi bagai di dalam penjara yang dirasakan oleh setiap kita itu bisa berbeda-beda. Bisa berupa sakit yang sangat lama, bisa berupa penderitaan yang terus beruntun kita alami, bisa juga ketika kita merasakan perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga terdekat kita, atau masih banyak yang lain. Tetapi ada satu situasi yang saat ini dirasakan oleh setiap kita, dan kita menganggap itu seolah-olah situasi bagai di dalam penjara, yaitu terkait dengan pandemi virus corona. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangi, supaya kita bisa bersyukur, dan supaya kita bisa menikmati situasi yang seperti itu? Kita akan belajar bersama dari kitab Nabi Habakuk. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nanti saudara mencermati lebih lanjut tulisan-tulisan Habakuk di dalam kitabnya, maka saudara akan mendapati bahwa di awal kitabnya, dia menyatakan akan kekhawatirannya terhadap kondisi sekitarnya yang penuh dengan penindasan. Bahkan dia menyatakan bahwa keadilan saat itu muncul berbalik karena orang fasik mengepung orang benar dan hukum pun kehilangan kuasanya. Dalam situasi seperti itu dia sendiri merasakan Tuhan seolah tidak berbuat apa-apa. Bahkan Habakuk mengatakan dia sudah berulang kali berteriak sama Tuhan, tapi Tuhan terkesan diam. Hal seperti itu salah satunya bisa kita baca di Habakuk 1 ayat 2 yang tertulis seperti ini. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Di mana pernyataan itu seolah menunjukkan bahwa Habakuk begitu putus asa melihat situasi yang ada di sekitarnya yang juga tak kunjung berubah. Tetapi saudara, jika kita memperhatikan ayat-ayat terakhir dari kitabnya, kita akan mendapati justru Habakuk menunjukkan sikap yang berbeda. Sebab alih-alih Habakuk marah sama Tuhan,
merasa Tuhan tidak adil, dia justru bisa bersyukur dan beria-ria kepada Tuhan. Hal seperti itu terlihat dalam pernyataan yang tadi kita baca bersama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, dari perubahan sikap yang sedemikian drastis itu, awalnya marah, awalnya merasa Tuhan itu diam, gak berbuat apa-apa, menjadi orang yang bersikap apapun yang terjadi, aku akan beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apa yang membuat Habakuk bisa bersikap seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan dengan seksama bacaan kita tadi, kita akan mendapati itu terjadi karena satu, bagi Habakuk hanya Tuhanlah kekuatannya. Yang kedua, dia meyakini benar bahwa Tuhan akan memampukan dan menguatkan dirinya mendaki bukit yang terjal. Dan yang ketiga, dia yakin benar bahwa karya Tuhan yang pernah disaksikannya di masa lalu adalah karya yang sama yang akan terus dirasakannya sampai selama-lamanya, yaitu karya Tuhan yang akan memberikan kehidupan dan bukan kematian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semoga sikap dari Habakuk yang seperti itu dapat juga kita perlihatkan dalam situasi kita sekarang yang bagai hidup di dalam penjara, terutama ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Sehingga sekalipun kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kita memiliki tekad yang sama, akan selalu bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Allah dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau izinkan kami menerima kebenaran firman-Mu melalui kitab Nabi Habakuk. Kami bersyukur karena melaluinya Tuhan mengingatkan kami bahwa apapun kondisi yang sekarang kami hadapi, termasuk ketika kita merasa situasi yang kami alami itu seperti situasi di dalam penjara, kami terkurung, kami tidak bisa keluar, padahal yang kami rasakan itu sesuatu yang memedihkan, sesuatu yang membuat gelap dan menyesakan. Tapi Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap bisa bersukacita dan beria-ria sebagaimana Habakuk. Sebab kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Dan kalau selama ini Tuhan beserta dengan kami, agar kami dimampukan melewati semua hal yang terjadi, maka kami percaya Tuhan pun akan memampukan kami melewati situasi gelap yang sedang kami hadapi. Karena itu pada saat ini secara khusus ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kedukaan karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Entahkah itu karena memang sakit penyakit yang sudah lama menyerang mereka, ataupun karena mereka menjadi korban dari COVID-19. Kuatkan dan berikan penghiburan kepada mereka Bapa, untuk mereka bisa menerima ini sebagai bagian dari karya Allah, dan yakinkan mereka bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang terbaring sakit, seperti yang kami mengerti salah satunya adalah Bapak Purwono. Kami memohon kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang tua terkasih kami ini. Sebab kami tahu Tuhan mengerti apa yang sudah dilakukan oleh keluarga besarnya dalam mengupayakan kesembuhan. Dan kami tahu Bapak Purwono adalah milik Tuhan. Karena itu kami percaya yang terbaik pasti akan Tuhan berikan kepada orang tua terkasih kami ini. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang karena COVID-19 harus terdampak kondisi ekonominya, karena mereka harus dirumahkan dari pekerjaan mereka, ataupun karena kondisi ekonomi mereka menjadi semakin berat, kami mohon kepada Tuhan, yakinkan mereka bahwa mereka pasti akan melaluinya. Dan yakinkan mereka bahwa Tuhan menyediakan bagi mereka banyak sekali penolong.
Salah satunya adalah warga GKJ Nusuan yang Tuhan akan gerakkan hatinya untuk membantu lingkungan sekitarnya. Sehingga orang-orang yang terdampak kembali mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah yang juga harus menyelesaikan tugas belajar mereka di rumah. Mampukan mereka dapat melakukannya dengan setia, dengan penuh syukur, sehingga hari-hari mereka belajar di rumah tidak membuat mereka bosan, tapi mereka bisa melihat ada hal positif yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup mereka. Dan bagi setiap kami, berkati kami, agar kami dimampukan untuk bisa melihat karya Allah dalam situasi berat hidup kami. Kami akan tutup doa kami saat ini Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita saat ini dengan menyanyikan bersama Pasrah Sumarao, KPK 125. Saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara.